Mana nggak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Ketakutan basis Prabowo terhadap gerakan perlawanan dari rakyat. Pemerintah melalui Mensesnek, Prasetyo Hadi, buka suara soal demonstrasi Indonesia Gelap yang digelar mahasiswa, Senin 17 Februari 2025. Prasetyo memastikan pemerintah akan terus menerima aspirasi atau masukan sebagai bahan koreksi dan perbaikan ke depan. Itu inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Untuk diketahui, demo Indonesia Gelap ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI di Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari. Demo ini menyampaikan 13 tuntutan terhadap pemerintah, salah satunya menyinggung isu kebijakan efisiensi hingga pendidikan. Prasetyo menekankan, unjuk rasa hal yang wajar. Ia mempersilakan siapapun bisa menyampaikan aspirasi. Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja, kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2025. Ia mengimbau para demonstran tetap memantau informasi, karena sejumlah hal terkait efisiensi yang disuarakan dalam demo telah diluruskan. Dia juga menegaskan efisiensi tidak berdampak pada pendidikan. Boleh menghimbau adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli, karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan hari Jumat sudah detail ya, di sini disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir, bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa kan, masalah KIP, kemudian BPI, beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan. Prasetyo menegaskan, penyampaian pendapat tidak menjadi masalah. Pemerintah akan terus menerima masukan sebagai koreksi. Terkait penggunaan istilah Indonesia Gelap dalam demonstrasi tersebut, dirinya mengatakan hal itu sebagai kebebasan berekspresi. Namun dirinya meminta agar jangan ada yang membelokkan narasi yang ada. Itu inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Adapun tuntutan daripada aksi massa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut. Pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. Ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis. Keempat, hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis. Kelima, sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. Keenam, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. Kedelapan, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus. Kesembilan, desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
Sebab korupsi adalah hal yang mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui Perpu untuk pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi. Ke-10, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat. Ke-11, efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah. Ke-12, tolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib, yang mana revisi tatip ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR. Ke-13, reformasi kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tertanda Koalisi Masyarakat Sipil. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup pelajar! Hidup buruh! Hidup kami! Hidup nelayan! Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.